Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul hakim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Terima kasih. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmatnya, karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga segala limpahan nikmat yang lain yang tiada terkira. Semoga segala nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita mampu menjadikan kita hambanya yang ahli bersyukur, yang ahli mentaati perintah-perintah Allah, juga ahli meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, mampu melanjutkan syiarnya, dakwahnya dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak hanya berhenti pada kita, tapi juga berlanjut kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kalau kita membahas tentang hidup, karena bersyukur kita ini masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup ini sebetulnya masalah hubungan. Kok hidup masalahnya hubungan? Karena hidup ini kita tidak mungkin sendiri tanpa ada hubungan dengan yang lain. Nah, hubungan yang pertama harus kita jaga, harus kita baiki, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah.
Dengan apa kita menjaga hubungan dengan Allah? Dengan mentaati undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintah-perintahnya, mentaati untuk selalu meninggalkan larangannya. Bila mana hubungan antara kita dengan Allah terjalin dengan baik, maka segala urusan kita insya Allah juga baik, lancar, karena segala sesuatunya itu ada pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalinan hablum minallah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah yang harus kita laksanakan ini. Pemahaman, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini diperintah tafakur. Setelah tafakur, tazakur. Setelah tazakur, tasyakur. Di antara tafakur, tazakur, dan tasyakur ini hubungan yang tidak boleh diputus. Harus ada sambungan dan harus terjalin satu sama lain. Gak bisa dipisahkan. Harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa? Tafakur. Jadikan diri kita ini orang yang selalu berpikir. Berpikir bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada Allah. Nah, supaya tahu tata cara menyembah, agar pola pikir kita tidak salah, pemahaman kita tidak salah, maka pemikiran kita ini harus disesuaikan dengan ilmu. Kita tolabul ilmi. Maka menuntut ilmu ini menjadi kewajiban, karena segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu ini akan seperti debu yang menempel di atas batu. Jadi gampang kabur kalau ada angin, kalau kena hujan juga luntur. Itu debu. Maka banyak orang yang ibadah, bahkan ahli ibadah, kalau tidak dilandasi dengan ilmu, nggak ketemu. Ibadahnya juga tidak ketemu. Maka kalau masih ada kajian-kajian ilmu fikih, kita bisa hadir, kita pelajari ilmu fikih. Ibadah bagaimanapun, ini tetap kaitannya nanti juga masalah ilmu fikih. Karena mengajarkan wudhu yang benar, wudhu yang baik, sholat yang benar, sholat yang baik, yang sesuai syarat dan rukun. Nah, ini tentang berpikir kita, tafakur. Kita diciptakan oleh Allah semata-mata supaya menyembah kepada Allah. Dan tata cara menyembah, kalau kita tidak pelajari, nanti akhirnya mengikuti cara-cara orang lain. Oh, ternyata ada orang yang menyembah itu pakai kembang, misalnya. Ada orang menyembah itu pakai sesaji. Ada orang menyembah itu pakai dupa. Ada orang menyembah itu pakai ayam bekakak, misalnya. Pakai ayam hitam cemani, misalnya. Akhirnya kita ngikutin. Kenapa? Tidak dilandasi dengan ilmu. Tapi kalau kita tahu tata cara, Allah itu menyembahnya kita melalui sholat 5 waktu misalnya. Kita pelajari tata caranya dengan baik. Ada syarat dan rukunnya. Semua kita pelajari dengan baik. Sehingga kita akan selalu menjadikan pola pikir kita ini baik dan benar. Mengikuti hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita berpikir ternyata kita ini diciptakannya oleh Allah, dan kita
diciptakan ini semata-mata untuk menyembah kepada Allah. Dari perintah Allah menyembah kepada Allah, Allah juga tidak diam. Allah cukupi kebutuhan kita. Allah perintahkan kita berikhtiar, bertebaran di muka bumi mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah disediakan. Allah sudah sediakan, tinggal kita berikhtiar, berusaha. Nah, setelahnya kita benar-benar Allah itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Allah itu selalu mencukupi segala keperluan kita. Maka disitulah tumbuh Allah ternyata selalu ingat kepada kita. Melalui apa? Melalui siraman rahmatnya yang tak pernah putus. Melalui rizkinya yang tidak pernah habis. Melalui kasih sayangnya yang selalu meliputi kehidupan kita setiap saat. Maka Allah ingat kepada kita. Allah perintahkan kita. Udhkurni fadhkurku. Ini yang namanya tazakur. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bukan tanpa alasan. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Nah, kita kadang-kadang ada satu kesalahan, walaupun itu juga jangan disalahkan. Apa kesalahan kita? Kalau sudah mentok, urusan kita sudah ruwet, sudah rumit, sulit untuk diselesaikan, baru kita menghadap Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dikasih nikmat oleh Allah malah lupa. Saat dikasih karunia oleh Allah kita sering lupa. Itu memang sifat manusia. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Ya, manusia ini memang gampang salah, gampang lupa. Makanya karena sering salah, sering lupa, agar selalu ingat, nah kita ini melalui tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Caranya ya dengan tolabul ilmi, kita saling mengingatkan. Gak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya banyak yang khilaf. Kadang-kadang karena kita tidak punya kesempatan. Kalau punya kesempatan dijadikan menteri, mungkin lebih kacau kita. Kan begitu. Ya kan kita kadang-kadang bayangan, hayalan kita lah, hayalan kita. Pengen jadi pejabat. Pengen jadi, bahkan kalau perlu jadi presiden. Tapi kalau benar-benar jadi presiden kan kewacau. Ruwet, belum tentu urusannya nanti mikirin rakyat untuk sejahtera, mikirin rakyat untuk makmur. Pengen paling-paling ya, oh bagaimana bisa 7 turunan, nggak habis-habis gitu. Kan tambah kacau. Ya karena kita ini nggak punya kesempatan. Mudah-mudahan nggak dikasih kesempatan. Amin ya robbal. Jadi selamat. Diselamat karena apa? Nggak punya kesempatan untuk korupsi. Nah, mudah-mudahan nggak punya kesempatan. Maka kita bersyukur nih. Ada ketua itu yang insya Allah benar-benar selamat ya, ketua DKM. Amin. Amin. Mau korupsi kapur di sini nggak ada tulisan, nggak ada kapur. Mau korupsi papan tulis juga bukan sekolah kan ya. Ingat kepada Allah. Dan ini kadang-kadang kita itu yang diingat-ingatkan kesalahan orang. Ini dalam kajian kita ya. Allah menciptakan kita supaya kita menyembah kepada Allah. Dan juga kita diperintah ingatnya kepada Allah. Berzikirnya kepada Allah. Tapi kita ini kadang-kadang hanya sering mengingat kesalahan orang lain. Sehingga apa? Hati kita ini gak pernah tenang. Padahal kalau kita ingat kesalahan orang lain, segera maafkan dan lupakan. Ini wejangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab tujuan hidup kita ini untuk mengingat Allah, bukan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bukan untuk mengingat-ingat orang lain, bukan. Kita diperintah mengingat Allah. Berzikirlah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maka jangan ingatannya hanya kepada kesalahan orang lain. Ingatannya hanya permasalahan yang lain. Bukan masalah ibadah.
Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kau ingkari nikmatku. Maka setelah berzikir dengan tazakur, kemudian apa? Tasyakur. Kita syukuri segala nikmat Allah, kita syukuri segala karunia Allah. Sehingga orang yang bersyukur itu hatinya lapang. Gak gampang sempit, gak gampang rumit. Ya tadi, kita ini kadang-kadang kalau sudah rumit mentok baru ingat kepada Allah. Padahal di saat-saat kita lapang seringkali lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita lapang ingat kepada Allah. Di saat kita ini dalam keadaan senang ingatlah kepada Allah. Dan di saat kita sulit jangan berkeluh kesah kepada Allah. Jangan berkeluh kesah kepada Allah, tapi hadapkan diri kita kepada Allah, munajatlah kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, dan perintahnya wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan hati yang sabar, tapi juga tetaplah engkau jalankan sholat. Sholat kita, sholat-sholat untuk membuka rahmat, membuka karunia, terutama dengan sholat-sholat malam, qiyamul lail, sholat malam. Ini hidup tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau itu kita jalin dengan baik, hubungan antara kita dengan Allah, zikir kita setiap saat tidak pernah lepas. Hati kita mengingat Allah setiap waktu, tidak pernah lalai. Kalaupun lalai, segera beristighfar. Kita ternyata dengan ngobrol lupa. Gara-gara WA kita lupa. Ternyata nggak cuman WA. Begitu habis membuka WA, buka TikTok. Ada dangdutan, ada goyang tuh. Lupa lagi kepada Allah. Segera istighfar. Mohon ampunan Allah. Kembali zikir. Kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana jalinan dengan Allah ini sudah berjalan dengan baik, hubungan kita dengan Allah ini baik melalui zikrullah, maka kita lanjutkan lagi, kita wujudkan. Allah itu menciptakan makhluk, terutama sesama manusia. Maka di situ ada hablum minanas. Jalinlah hablum minanas, hubungan sesama manusia juga dengan baik. Tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan, tidak saling mengkhianati, tidak saling mencela, mencaci, dan lain sebagainya. Karena memang semua yang Allah ciptakan itu menjadi pelajaran untuk kita. Jadikan setiap yang kita pandang itu ibrah, sebagai pelajaran. Kalau bahasa sekarang ini, jadikan semua ini untuk edukasi. Kita ambil pelajaran. Ada orang yang memang Allah ciptakan dalam kehidupannya itu tidak sempurna. Kan itu bukan untuk bahan ejekan kita, untuk bahan renungan. Ternyata kita yang diberi oleh Allah dengan anggota yang sempurna. Berarti harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang rame di media sosial, ada orang tidak punya kaki, tapi sholatnya ya, sampai pergi haji ke Baitullah. Itu hanya dengan tangan, jalan dengan tangannya saja karena nggak punya kaki. Jadikan itu ibrah, pelajaran. Orang yang diberi anggota tubuh cacat seperti itu ibadahnya rajin. Kenapa kita tidak lebih rajin? Kenapa kita tidak lebih bersyukur kepada Allah? Maka jalinan hablum minanas sesama manusia ini semuanya kita jadikan sebagai pelajaran. Kita menjalin hubungan yang baik sesama manusia, tidak saling memusuhi. Karena akibat dari saling memusuhi, kita lihat saudara kita yang berperang. Perang ini orang-orang tua dulu mengatakan menang jadi arang, kalah jadi abu. Dan terbukti bagaimana kuatnya Rusia dengan Ukraina yang mungkin dianggapnya remeh, ternyata keroyokan. Dia punya pasukan dari kawan-kawannya yang banyak. Sekuat-kuatnya Rusia, tetap dia juga mengalami kerugian. Itu perang tetap rugi.
Apalagi ini antara saudara kita, ya, Israel dengan Palestina. Ya memang ini bagian daripada jihad. Bagian daripada jihad. Tapi bagaimanapun ya, kehancuran yang dialami oleh Israel ataupun kehancuran yang dialami oleh saudara kita, orang Palestina. Ini perang. Maka yang harus kita tumbuhkan, bagaimana jalinan yang baik sesama manusia, hablum minanas, jalinannya baik, kerjasama yang baik. Karena kerjasama itu dengan siapapun tidak ada larangan dalam Islam. Yang ada itu kalau kita sudah mengarah kepada akidah. Kita sudah mulai saling merusak akidah. Mereka merusak akidah kita, kita juga merusak akidah mereka. Ini sudah saling merusak akidah. Tapi selama jalinan itu kerjasama dalam hal usaha, dalam hal bisnis, dalam hal perdagangan, ini sesuatu yang dalam Islam sendiri tidak dilarang selama tidak ada yang dilanggar. Misalnya dengan riba dan lain sebagainya, itu yang dilarang oleh Allah. Nah, riba itu sesuatu yang akan menutup jalan-jalan rizki yang berkah. Kalaupun dengan riba itu rezeki kita lancar, gak akan berkah. Rizki yang berkah oleh Allah akan ditutup, bahkan akan dicabut. Digantikan dengan rizki yang selalu berlumur dengan riba. Nah, di antara banyaknya riba nanti bisa ditanyakan ke Kiai Ridwan. Ini masalah jalinan hablum minanas kita jaga dengan baik, apalagi tetangga. Dengan tetangga yang baik, saudara-saudara juga harus dengan yang baik. Bila mana jalinan hablum minanas ini sudah terjalin dengan baik, kita tingkatkan lagi. Ada yang menambahkan hablum minal alam, dengan lingkungan sekitar, dengan alam tempat tinggal kita. Apa kaitannya masalah alam ini? Ya seperti yang kemarin dikerjakan, kerja bakti, gorong-gorong, misalnya saluran air, kan ini alam kita. Kenapa? Tanpa dijaga alam itu ya akhirnya yang ada musibah. Yang harusnya itu jalan air lancar, ternyata kita biarkan, sampah pun numpuk, akhirnya mengakibatkan banjir, kerugiannya kepada kita sendiri. Maka menjaga bagaimana alam kita ini tetap lestari. Kita tanam pohon. Tanam pohon itu ada pahalanya. Petani-petani kita, orang-orang tua kita dulu, walaupun sudah meninggal, dia meninggalkan tanaman, itu jadi jariah. Dimakan oleh anak-anak cucunya, keturunannya, apalagi kalau sampai ada burung-burung, ada tupai ikut makan. Apalagi kalau tetangga, saudara bisa ikut menikmati, menjadi sedekah jariah. Jadi kalau kita punya rumah terus kemudian ada tanamannya, nggak rugi. Andaikan kita tidak bisa menikmati, ada tetangga yang bisa kita bagi. Itu jadi pahala jariah. Apalagi tiap tahun buah. Banyak yang dari saudara kita itu, dari orang-orang tua kita dulu, itu tanamannya sampai sekarang masih ada. Orangnya sudah meninggal, tapi tanamannya, pohon kelapanya masih. Terutama pohon kelapa loh di kampung-kampung. Pohon pisangnya masih. Itu luar biasa, orang-orang tua kita punya amal jariah. Maka hablum minanas lanjut lagi ke hablum minal alam. Hubungan antara kita dengan alam sekitar. Nah ini sebenarnya hidup tuh seperti itu. Dan nantinya kalau memang kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenangan yang akan kita miliki adalah ketaatan kepada Allah, jalinan baik dengan lingkungan, dengan masyarakat di sekitar kita, dan kenangan yang baik adalah bumi tempat berpijaknya kita, ridho dengan kita. Karena nanti bumi ini akan menjadi saksi. Bagi orang yang beriman, dia akan berkata, ya Allah, si fulan ini saat dia ada di atasku, dia taat kepadamu ya Allah, kemanapun dia mengingatmu, berzikir kepadamu ya Allah, dan aku menjadi saksi. Ini bumi kita. Maka kita
bersyukur, selalu ibadah, selalu taat kepada Allah, nanti bumi ini akan menjadi saksi. Begitu juga kalau kita ini kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, bumi pun akan bersaksi, ya Allah, ini si Fulan bin Fulan ini selama hidupnya di atasku, ya Allah, dia hanya ingkar kepadamu, tidak pernah bersyukur atas nikmatmu, selalu melanggar larangan-laranganmu, dan aku bersaksi, ya Allah, menjadi saksi. Nah ini kita harus hati-hati dengan persaksian bumi yang kita pijak. Nah ini menjadi pembekalan kita saat kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal kita mulai dari tafakur kita, kemudian tazakur kita, kemudian tasyakur kita. Ini akan jadi pembekalan kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup itu bukan masalah kita mulia di kehidupan manusia atau tidak, kita kaya atau tidak, punya jabatan atau tidak, di hadapan Allah, Allah tidak memandang itu semua. Semua di hadapan Allah tidak ada harganya kecuali orang yang paling bertakwa. Karena Allah itu gak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hati kita selalu dalam bimbingan Allah, diberi hidayah oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menerima segala rahmat, kasih sayang Allah, juga menerima segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Syahadul Qadir Jailani Qadasallahu sirahul aziz. Wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi, sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah.
Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruh. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi. Akhafu anni a'yunan nazirin.
wa qulubal hasidina wal baghina wakhfidni kama hafidtar ruhi fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir bi qudratika wa salamun ala khairi khalqihi wa sirruhu minallah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Jalla Jalaluh ya Azza wa Jalla kun fayakun bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inni as'aluka bi ismikal azimil a'zam wa nabiyyikal akramil mustafa sallallahu alaihi wasallam an taf'ala bima ana ahluhu innaka ahlul quwwati wa ahlul maghfirah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin 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 la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ansurna fahadir ridwani alayhi wa amiddana bil asraril lati audataha ladai Allahumma ya kasiran nawali wa ya daimal wisali
wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Orang-orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kami ya Allah. Guru-guru kami dari semenjak kecil kami hingga saat ini ya Allah. Yang telah meninggal dunia ataupun yang masih ada ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Muliakan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni istri dan anak-anak kami ya Allah. Dan semua keturunan-keturunan kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, bila mana ada saudara kami yang masih berseteru ya Allah, yang masih ada permusuhan di antaranya, leraikan keduanya ya Allah. Jalinkan persaudaraan di antara keduanya ya Allah. Bila mana ada saudara kami yang masih berperang, damaikan di antara mereka ya Allah. Bila mana ada saudara muslim kami yang berperang dengan musuh-musuh-Mu ya Allah, berikan kemenangan ya Allah. Berikan ketenangan dan ketentraman ya Allah. Jadikan setiap tetes darahnya adalah ampunan bagi kami semua ya Allah. Dan jadikan setiap penderitaannya adalah rahmat yang akan Kau gantikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami serahkan jiwa raga kami ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami ya Allah. Kami serahkan ruh dan rasa kami ya Allah. Engkau yang bisa membimbing kami dalam ketaatan ya Allah. Sungguh ibadah kami yang sangat sedikit kepadamu ya Allah. Tak pantas kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Namun Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Tanpa-Mu kemana kami akan memohon pertolongan ya Allah. Tanpa-Mu kemana kami akan mohon bimbingan ya Allah. Tanpa-Mu kemana kami akan mohon hidayah ya Allah. Tanpa-Mu kemana kami mohon keselamatan ya Allah. Ya Allah, lindungi dan selamatkan kami ya Allah, dunia hingga akhirat kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, anta Rabbi, ya Allah, anta Rabbi, ya Allah, anta Rabbi, ya Allah, anta Rabbi.
Rabbi ya Allah, anta 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 Rabbi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an bulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhir
ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.